Wah, bro, Om Saldi, wah, kabar. Baik, Alhamdulillah, Om Febi, aduh, Mas sehat? sehat, sehat. Gimana nih? Kerjaan aman ya? Kerjaan aman, Aman. Alhamdulillah lancar. Gimana begini Om? Biasa nih, ada obrolan-obrolan lah. Ngobrol apa? Banyak nih di luar. Soal Ya soal-soal tentang dunia, nggak jauh lah dari dunia Om Saldi. public Tentang public speaking. speaking. Oh, public Nah, speaking. itu gimana sih public speaking yang menurut Om Saldi itu, Nih kebetulan gue lagi ngotrek-ngotrek nih soal public speaking. Pas banget hmm, apa tuh? soal public speaking. Hmm, Jadi public speaking menurut saya yang temanya, kalau public speaking kan luas ya. hmm, Itu bisa dilihat dari siapa yang akan mendapatkan materi public speaking. Kita harus lihat dulu siapa orang-orangnya gitu. Misalkan public speakingnya untuk pelajar, berarti kan harus ada motivasi buat mereka mhm, belajar harus gimana, masa depan mereka harus gimana, perencanaan kayak hmm. gitu kan. Ke karyawan beda lagi, karyawan perusahaan ya. Atau misalkan ada yang private juga beda lagi untuk public speakingnya gitu, beda-beda. Kalau kita mau ngomongin public speaking, banyak hal yang bisa diomongin. Hah? Contoh lah yang general kita bisa bahas itu tentang motivasi. Nah, motivasi sih yang gue udah tulis itu ya tujuannya ya untuk bisa memotivasi setiap individu yang hadir pada saat public speaking berlangsung. Memberikan motivasi mereka untuk bagaimana menjalankan rencana hidup mereka, membuat planning, goals-nya mereka kayak gimana, kayak gitu sih. Terus tujuan public speaking sendiri, kalau yang gua tulis di sini yaitu harus menginspirasi orang yang kita akan tuju. Itu Kang Ferdi. Oke. Berarti public speaking tidak hanya cuap-cuap aja ya? Enggak dong. Cuap gitu kan. Enggak, Berarti enggak. bisa juga ada benefit buat karir ke depan. Betul. Memang yang disuguhi sekarang kan bisa dibilang untuk yang siswa udah hanya public speaking, ngobrol, pidato, ternyata ada juga luas ya. Luas Kang. Jadi kalau misalkan kita ngomong public speaking, secara kita, misalkan saya nih, Saldi, menjadi trainer public speaking. Saya harus bisa menginspirasi mereka dengan contoh-contoh yang sudah saya pernah lakukan sebelumnya. Jadi experience saya yang saya share ke mereka. Storytelling lah istilahnya. Ya betul, bisa dikatakan storytelling Kang Febi. Terus nggak hanya itu, kita juga harus membangun keyakinan buat mereka. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, ngapain kita ngasih keyakinan buat mereka? Karena kita yakin dengan ilmu kita, dengan experience kita, ya kita harus share ke mereka bahwa apa yang saya dapatkan, kalian bisa praktekin loh. Kalau nggak plug seperti saya, kamu bisa membuat pola sendiri dengan konsep mereka. Oke. Gitu. Berarti yang harus ditimbulkan pertama kali trust dulu ya ke orang ini. Oh, oke, Iya. betul. Iya betul Kang Feb. Terus training juga harus bisa memberikan solusi. Misal, jadi kalau ada teman-teman nih yang kurang pede, nah kita harus kasih solusinya nih. Gimana caranya pede di depan orang, ngomong di depan orang, pede memberikan presentasi, kayak gitu. Contoh-contohnya ya. Nah, banyak dari teman-teman nih ya yang masih kurang pede. Masih ada yang kurang pede. Contoh, konten banyak. Konten banyak. Banyak orang sekarang yang pede untuk tampil di kamera mereka, kamera handphone. Sendiri ngomong, wah, nah, itu sebenarnya itu cara memaksa untuk pede. Betul. Memaksakan diri untuk pede. Padahal nggak pede nih, dia introvert, tapi gue pengen tampil. Gue harus memaksakan diri. Kalau nggak dipaksain nggak akan bisa. Gue harus maksain untuk pede. Terus ada juga yang introvert, gue nggak mau tampil. Banyak konten-konten yang dia hanya bikin video, cuman suaranya aja yang nongol. Oke. Betul. Ada juga. Ada kan ya? Ada. Nah itu banyak hal yang bisa dilakukan. Terus apalagi menciptakan koneksi. Koneksi gimana? Koneksi itu misalkan koneksi ketika kita memberikan materi. Ada koneksi enggak?
energi kita nyambung nggak nih? Kalau misalkan energi kita ini positif, negatif jangan nempel-nempel. Gitu. Berarti yang tadi dikatakan misalkan untuk siswa, kita gali dulu, oh audiens kita seperti apa, itu dia tuh. Gak mungkin audiens kita siswa, nah kita public speaking, kita seperti menghadap dengan pemimpin negara. Jangan. Kan? Itu juga kan. Nggak boleh. Jangan. Kalau kita misalkan kasih training buat siswa pelajar, ya kita yang trainer harus bisa menyesuaikan dengan mereka. Gitu. Nggak bisa kita paksain. Kita kasih training untuk korporasi, dikasih ke siswa. Bisa-bisa ditinggalin atau cuma bengong doang. Atau kebalikannya ya, ketika di korporasi kita ngebawaannya hurah, apa kabar gitu kan juga. Ya itu banyak teknik lah, banyak Betul. teknik, banyak trik, banyak strategi, kayak gitu sih Kang Feby. Oke, thank you banget ilmunya, advice-nya juga. Mungkin buat teman-teman, kalau mau seperti banyak yang di luar sana, apa sih menjadi public speaking yang terbaik? Mungkin salah satunya Om Saldi ini bisa teman-teman gali juga potensi teman-teman. Jika teman-teman mau menggali potensi talenta teman-teman, ya bisa. Yuk gabung dan join dengan Trainer United, dengan fasilitator, trainer-trainernya yang terbaik-terbaik di bidangnya. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.